jelaskan. Jadi hari ini kita melakukan acara konferensi pers yang berisi tentang penegasan keluarga besar Kus Plus atas pelarangan Tikus Band membawakan lagu-lagu karya besar Kus Plus ciptaan almarhum Tony Kuswoyo, almarhum Yon Kuswoyo, dan almarhum Yok Kuswoyo serta Yok Kuswoyo yang masih hidup serta almarhum Muri. Oke, mungkin bisa dijelaskan Bang alasannya kenapa melarang? Jadi latar belakangnya melarang itu karena bukan murni semata-mata urusan royalti, melainkan lebih kepada persoalan harkat, martabat, serta nama besar keluarga Kus Plus itu sendiri, yang menurut klien kami, marwah orang tua, dalam hal ini adalah Kus Plus, itu tidak dihargai, ya kan? Sebagai salah satu legenda musik Indonesia, Kus Plus, keluarga besar Kus Plus merasa tidak dihargai atau sama sekali tidak dihargai oleh Tikus Band. Tetapi sebenarnya ada satu faktor yang menjadi trigger, yaitu munculnya video, ya kan, antara personil band Tikus dengan satu orang yang diduga adalah mantan anggota, bukan anggota band ya, tapi anggota tukut. Nah, tapi dalam perjalanannya sedari lahir Tikus tahun 2007, ya kan, sampai hari ini itu ada beberapa perasaan tidak nyaman yang muncul dari keluarga besar Kus Plus, ya kan, karena terjadinya hal-hal yang menyangkut unggah-ungguh bahasa Jawanya atau tindak tanduk dari personil band Tikus itu sendiri. Tetapi kami secara tim kuasa hukum memohon maaf karena tidak diberikan kuasa untuk mengungkapkan lebih spesifik mengenai hal tersebut karena alasan privasi keluarga. Tapi sejak kapan gitu Tikus Band ini membawakan dan terus membuat kecewa keluarga besar? Oke. Tikus ini berdiri 2007. Selama beliau berkarir 2007 sampai hari ini, beberapa panggungnya membawakan, sampai dilarangnya ya, beberapa panggungnya membawakan lagu-lagu Kus Plus lah. Mulai apa tadi pertanyaanmu? Kecewanya itu mulai dari apa? Sebenarnya putra dan putri pewaris Kus Plus ini, putra dan putrinya Kus Plus ini, ada Mbak Sari, ada Mas Damon, ada Mas Riko, ada Mas David. Ini mempunyai catatan pribadi mengenai alasan secara hati kok jadi sakit hati tuh. Mereka berempat punya alasan masing-masing tuh. Jadi si Mbak Sari punya alasan, Mas David punya alasan, Mas Damon punya alasan, Mas Riko punya alasan. Terhadap band ini atau emang terhadap individunya Tikus? Terhadap person dan band ini ya. Personal, jadi iya. Individu berarti. Betul, makanya tadi di press release ini juga disebutkan bahwa hanya band Tikus yang berformasi inisial ADSM, inisial FAA, inisial GAB, dan inisial JQAG yang dilarang untuk membawakan lagu-lagu legendaris Kus Plus. Sedangkan penekanannya adalah untuk band-band pelestari lagu-lagu Kus Plus yang lain diperkenankan untuk masih membawakan lagu-lagu Kus Plus sepanjang, ya kan, sepanjang mengedepankan norma moralitas dan tertib administrasi secara hukum. Jadi sebenarnya Pak, pada dasarnya keluarga besar Kus Plus kenal ya sama personil-personilnya Tikus? Kalau dibilang kenal karena Tikus adalah band pelestari. Tapi kalau dibilang dekat, band pelestari ini kan ada banyak ya. Yang dekat, yang lebih dekat ada, tapi bukan Tikoes. Kan ada banyak nih, ada itu, ada band A, ada band B, ada band C, ada band E. Ya. Itu melestarikan lagu-lagu Kus Plus. Tetapi ada Tikus juga yang melestarikan lagu-lagu Kus Plus. Nah, yang lainnya ini mungkin lebih dekat.
ternyata secara hati. Tapi kalau urusan royalti, mereka bayar gak tikus ke? Di sisi ini kita tidak sama sekali menyinggung masalah royalti, karena kalau urusannya adalah sakit hati atau harga diri, ini menurut saya lebih dari sekedar royalti mas, lebih sekedar uang. Hati mas, yang dilarani, yang disakitin. Jadi menurutku tingkatan untuk sakit hati akan lebih menjadi alasan yang sangat kuat dan utama kenapa akhirnya keluarga besar Kus Plus melarang khususon Tikus Band untuk menyanyikan karya-karya legendaris ciptaan Kus Plus. Tapi maksudnya emang sih ada pemerintahan pribadi gitu ya. Ya. Cuman selama ini mereka ini tikus ini tuh mereka membawakannya secara izin atau enggak sih sebenarnya? Kalau izin itu sebenarnya ada satu lembaga yang namanya LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, untuk melakukan pelaporan kepada pemegang royalti lagu tersebut. Nah, sebagai penasihat hukum, saya pribadi melihat belum adanya ini mas, belum terdapatnya kepastian hukum dalam undang-undang hak cipta terkait hak-hak dasar yang konstitusional mengenai lagu-lagu yang mereka ciptakan. Yang mereka ciptakan. Iya, misalkan lagunya Bis Sekolah gitu ya. Bis Sekolah dinyanyikan oleh Tikus gitu kan. Itu kan si Tikus undang-undangnya mengatakan selama melakukan pelaporan sama LMK itu boleh membawakan. Sedangkan yang punya lagu kalau dia sudah menyatakan emoh, ogah, enek, udah gitu, itu nggak, menurut pandangan hukum saya belum terfasilitasi tuh hak-haknya tuh. Oh iya. Soalnya kan kayak maksudnya kalau opini saya itu kayak mengesampingkan masalah pribadi gitu dengan masalah pekerjaan. Kan kalau bermusik, berkarya itu kan masalah pekerjaan, ada gak kepikiran keluarga terhadap ke arah sana gitu loh. Jadi masalah pribadi gitu dibawa ke arah pekerjaan. Oke. Rasa hati ini itu bukan rasa hati yang sebulan 2 bulan mas. Oh. Rasa hati ini dirasakan oleh keluarga besar Kus Plus, ya kan? Kan awal tadi mas bilang awal lahir kan baik-baik tuh, kenal ya, memang dibilang kenal. Tapi kalau dibilang deket, aku rasa banyak band yang lebih deket kepada Kus Plus untuk band pelestari ini. Terus pertanyaanmu tadi apakah Ada ke arah sana? Apakah ada loh? Kita di sini menegaskan mas, bahwasanya, ya kan? Bahwasanya di sini adalah di sini terdapat ini ya. Ini kami mewakili keluarga besar Kus Plus, tadi saya bilang di situ juga. Untuk itu dengan adanya keputusan dari pihak kami dan adanya penerimaan sikap di garis bawahi, adanya penerimaan sikap dari Tikus Band lewat video unggahannya, kita nih keluarga besar Kus Plus berkomitmen untuk menjadikan ini sebuah momentum pembelajaran bagi semua agar dapat menghormati satu dengan yang lain mas. Paham ya? Bukan sekedar pelarangan ya, ini juga menjadikan pembelajaran buat yang lain, bahwa kalau saling menghargai itu mungkin lebih enak mas. Kalau ngerti unggah-ungguh itu lebih enak, kalau ngerti sopan santun lebih enak, kalau ngerti caranya menghormati yang tua lebih enak. Bukan sekedar uang mas. Bukan sekedar kalau saya kutip pribadi gitu. Ya, kalau saya kutip dari Mas Damon sendiri tadi, uang bukan segala-galanya buat Kus Plus. Untuk masalah perseteruan sama tikus ini, bukan di uang masalahnya. Iya. Lebih dari uang. Mungkin aransemen tikus gitu diubah-ubah aransemen tikus. Sakit hatinya saya tidak boleh mengungkapkan mas. Yang jelas kalau nggak ada hubungannya sama aransemen. Nggak ada lagu pun nggak ada. Tidak ada hubungannya. Karya juga dipakai ya. Kenapa? Aransemennya Kus Plus yang asli gitu. Yang itu tidak ada masalah. Cuman masalah sakit hati ini kan lebih kompleks ya. Alasan sebabnya apa? Keluarga yang lebih berat menjawab. Karena di sini saya tidak diberikan kuasa sampai kepada menjawab yang pertanyaan mas barusan yang kepada kami sebagai kantor hukum. Ya, terus menanggapi permohonan maaf
permohonan maaf dari pihak Tikus Band? Nah itu tadi yang barusan saya tadi tegaskan ada kita semua sudah menyaksikan bersama kan mas, kita semua sudah menyaksikan bersama bahwa ada video pernyataan dari Tikus yang pada pokoknya adalah mereka menyatakan permintaan maaf kepada keluarga besar Kus Plus dan menerima catatannya dan menerima keputusan dari keluarga besar Kus Plus untuk tidak lagi membawakan lagu-lagu karya besar Kus Plus, ya kan? Terhadap hal ini ya, yang tadi sekali lagi terhadap hal ini kami mewakili keluarga besar Kus Plus sangat menghargai hal tersebut. Kami sangat menghargai hal tersebut. Untuk itu dengan adanya keputusan dari klien kami juga dan adanya permintaan maaf dari Tikus Band, akhirnya kita menjadikan momentum ini sebagai pembelajaran mas. Momentum ini sebagai pembelajaran untuk kita dapat menghargai antara satu dengan yang lain. Itu sih mas. Tapi itu udah tertulis sejak kapan? Maksudnya nggak boleh menggunakan lagu itu? Sejak video pertamanya itu mungkin tanggal 22 ya mas. 22 bulan September tahun 2023. Video saya ini cek dulu ya. Setelah itu nggak pernah lagi mereka? Setelah itu mereka membuat video yang intinya mereka rela. Tadi mas. Hati-hati nih. Bang, tapi kalau Siap. Mana sampai? kalau emang akhirnya dinyanyikan lagi itu ada konsekuensi hukum berarti ya bang? Nah kita bicara nanti. Kita bicara yang hari ini, kita menghargai permintaan maaf mereka, kita menghargai kesanggupan mereka untuk tidak lagi membawakan karya-karya legendaris dari Kus Plus. Dan itu kita jadikan momentum untuk pembelajaran bersama. Kalau hendaknya sebagai manusia hidup itu harus menghargai satu dengan yang lainnya. Untuk urusan kedepannya seandainya dibawain lagi gimana, kita nggak usah ngomongin belum terjadi. Kita ngomongin yang terjadi aja hari ini, bahwa kita menerima permohonan maafnya, tetapi untuk pelarangan tetap kita lakukan khususan kepada band Tikus. Tapi maksudnya hubungan pribadi antara Tikus dan keluarga besar Kus Belum ketemu sampai hari ini. Belum ketemu sampai hari ini. Belum ada ketemu sampai hari ini. Belum ada ketemu sampai hari ini dan belum ada juga kontak dari kuasa hukumnya kepada kuasa hukum tim kami juga belum ada. Mungkin setelah hari ini ya, mungkin ya kan butuh proses tuh tulis berita, upload segala macam baru dibaca mereka balas kan, mungkin ada berikutnya ada tanggapan dari mereka ya haknya mereka sih sebagai manusia Indonesia ya. Ya bang, tadi ada yang belum ditanyain kerugian keluarga besar Kus Plus itu apa sih bang, karena Tikus ini memakai lagu-lagunya? Sakit hatinya Cong, kalau bahasa Madura, sakit hatinya. Kan banyak yang cover gitu, kayak melestarikan Lagu-lagu Kus Plus. Iya. Nah kalau pelestari ini lebih sopan dan tidak menyakiti hati, Oke. Jadi ruginya sakit hatinya Cong, sakit hatinya mas. Lebih kepada harga diri keluarga nih, lebih kepada nama besar keluarga, harga diri keluarga. Selebih itu tidak ada alasan yang lain. Tapi itu lebih dari sekedar rupiah, yang pasti. Harga diri mas. ada ketakutan. Pride. Iya. Ada ketakutan nggak sih mungkin karena nama bandnya Tikus kan konotasinya kan negatif gitu. Kalau Ada dari alasan nama lain. band itu kan kayak kalau saya lihat kan mereka beralasan itu dari T itu dari Pak Tony, Kusnya itu tetap Kuswoyo kan, Tikus itu ya. Ya karena mereka ngefans ya, apa bahasanya, mengagumi ya, mengidolakan seorang sosok Pak Tony Kuswoyo itu tadi sebenarnya. Gitu sih mas, kalau yang saya tahu. Tapi urusan berikutnya kita akan bicarakan setelah urusan itu terjadi. Jadi yang belum terjadi kita akan ngomongin di depan. Tapi akhirnya jadi nama bandnya Tikus, jadi kayak kecewa gak sih? Bukan namanya, bukan harkat martabat dirinya bukan hancur karena namanya mas, karena kelakuannya. Gitu ya. Siap. Oke? Oke, siap. Thank you bang. Thank you mas.